به این خاطر من تهدیدهای ترامپ رو چندان مؤثر نمیدونم. Ya, dan untuk membahas lebih lanjut, telah bergabung bersama kami melalui video conference pengamat Timur Tengah ada Mas Hasibuloh Satrawi. Selamat siang Mas Hasibuloh. Selamat siang Mas. Baik, terima kasih sudah bergabung sama kami di Breaking News. Ini kemudian menjadi satu hal yang juga kembali dibahas oleh masyarakat dunia terkait dengan kemungkinan dilakukannya perundingan kedua begitu ya, terkait dengan gencatan senjata yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat dan juga Iran. Setelah perundingan pertama gagal, bagaimana sebetulnya peluang di perundingan di tahap kedua kali ini? Ya, terima kasih. Kalau kita baca perkembangannya per hari ini, maka sebenarnya perundingan kedua ini bahasa halusnya bisa kita katakan ditunda, tapi bahasa substansinya bisa kita katakan gagal. Minimal gagal kalau mengacu kepada terminologi waktu atau rencana yang disampaikan kemarin bahwa itu sudah akan direncanakan siang waktu Pakistan. Tapi sekali lagi karena alotnya perkembangan, terutama syarat dari Iran, di mana Iran meminta dua hal untuk dilakukan kalau dia ingin dilibatkan dalam perundingan ini. Yang pertama adalah agar blokade yang dilakukan oleh Amerika terhadap pantai-pantainya Iran itu dibuka, dan yang kedua jelas Iran meminta adanya perbaikan sikap ataupun mungkin pernyataan dari otoritas Amerika, terutama Presiden Donald Trump. Nah, yang kedua tentu tidak akan terlalu sulit, tapi yang paling sulit adalah yang kedua. Yang pertama, saya melihat sampai akhirnya gencatan senjata ini dinyatakan diperpanjang oleh Trump sendiri, yang dikatakan oleh otoritas Iran bahwa itu adalah tidak punya makna, maka ini sesungguhnya bisa dipahami sebagai kegagalan. Cuman memang sebagai halusnya atau secara optimisme ini adalah ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Jadi sekali lagi ini menunjukkan bahwa bagi saya secara politik ya memang dua, saya memaknainya secara politik. Yang pertama, secara dari perspektif Iran, ini dianggap bahwa Iran mengontrol tangan di atas. Dia meneguhkan diri sebagai penentu dalam perkembangan perang di Iran sekarang, dan dia juga yang menentukan lapangan. Karena itu walaupun sudah pernyataan optimistis disampaikan oleh Amerika, bahkan sempat dinyatakan bahwa delegasi Amerika sudah akan berangkat, bahkan walaupun ada yang mengatakan delegasi pendahuluan dari kedua negara sudah datang, tapi pada akhirnya yang disampaikan Iran yang benar, bahwa mereka tidak mengirimkan delegasi apapun dan mereka tidak akan ikut dalam perundingan tanpa dipenuhinya dua syarat tadi. Jadi bagi Iran dan pendukungnya tentu saja ini dipahami sebagai keteguhan Iran di dalam memegang prinsip-prinsipnya. Nah, bagi Amerika, terutama pendukung Donald Trump dari para Republikan, saya juga memahami dalam pengertian bahwa ini dianggap sebagai atau dinarasikan sebagai konsistensi Donald Trump untuk berpegang teguh pada pilihan diplomasi. Ya, jadi sehingga walaupun sampai di waktu terakhir Amerika tetap konsisten dengan pilihan diplomasi. Tapi sekali lagi itu klaim dari kedua belah pihak. Saya sebagai pengamat menganggap ini adalah kekalahan terbesar Donald Trump secara diplomasi. Karena sekali lagi dia sudah mengancam dengan ultimatum yang keras sekali, dan Iran tidak bergeming, dia tetap dengan syaratnya, dan pada akhirnya Donald Trump, Presiden Amerika, menunda perundingan ini dengan penundaan yang juga tidak definitif. Ini tidak ada waktu berapa lama atau sampai kapan, tapi ini menjadi sebuah kayak semacam penundaan yang nggak tahu sampai kapan. Maka itu saya lebih cenderung untuk mengatakan ini kegagalan daripada rencana perundingan kedua. Baik, Pak Has, kalau kita berkaca terhadap gencatan senjata yang pertama begitu yang sudah dilakukan antara Amerika Serikat dan juga Iran yang dikatakan atau banyak kemudian disimpulkan gagal begitu. Kalau Anda lihat komitmen dari kedua negara seperti apa sih? Sejauh mana ini kemudian bisa dijadikan benchmark akan hal yang kemudian akan diraih lah oleh kedua negara di perundingan tahap 2 nanti di Islamabad? Sebenarnya kalau dilihat sekali lagi daripada kepentingan kedua negara, saya bisa menyampaikan kedua negara ingin segera selesai.
Kalau bagi Iran sudah pasti dia tidak ingin, mana ada negara yang ingin diserang. Tidak ada ingin negara yang ingin diserang. Iran ingin segera selesai, ingin segera pulih, ingin segera bangkit, sudah pasti. Bagi Amerika, saya melihat sebenarnya dia juga ingin segera berakhir dengan pertimbangan-pertimbangan konteks domestik yang mereka hadapi. Katakanlah yang paling kuat menurut saya adalah limit waktu 60 hari bagi Presiden Donald Trump dalam mengerahkan tentara tanpa izin dari Kongres. Jadi saya yakin ini juga berkejaran dengan waktu, sebentar lagi akan memasuki 60 hari, yang artinya itu sudah mau tidak mau masuk kepada fase penarikan secara aman. Walaupun bisa diperpanjang 30 hari, tapi ada limitasi waktu yang harus diikutin oleh Presiden Amerika Serikat. Belum lagi berkaitan dengan pemilu itu sendiri, yang sekali lagi itu menjadi konteks yang membuat Presiden Donald Trump kondisi sekarang ini tidak terlalu banyak opsi. Dia ingin berakhir, tapi sekali lagi Iran dengan segala macam kekuatan yang dimiliki ternyata mengontrol keadaan dan membuatnya dia tidak bisa berakhir dengan indah sesuai dengan skenarionya. Baik, poin apa yang perlu dikuatkan dalam ataupun dibahas lah ya dalam perundingan tahap kedua di Islamabad nanti? Apakah penguatan komitmen atau apa? Ya, sebenarnya kalau saya lihat dari sisi Iran, sekali lagi Iran itu kan sudah memberikan syarat, yaitu blokadenya dibuka, lalu yang kemudian dikurangi atau ada perbaikan daripada pernyataan-pernyataan yang keras atau yang bernada mengancam. Itu kalau dilihat dari Iran, menurut saya dengan dua hal itu dilakukan, maka paling tidak pertemuan bisa terjadi. Memang pertemuan saja terjadi belum tentu akan menjadi penyelesai bagi katakanlah persoalan atau isu yang krusial. Nah, saya melihat kalau sudah, yang pertama sekarang kan orang datang dulu, orang hadir dulu. Kalau sudah nanti sudah hadir di meja perundingan, baru kita bicara tentang bagaimana agar perbedaan-perbedaan atau isu-isu yang krusial itu bisa ditangani. Nah, yang pertama memang menurut saya kalau kita bicara ke sana, yang agak lebih kuat, lebih dibutuhkan adalah bagaimana bisa ada kepercayaan. Nah, ini yang sekarang betul-betul defisit menurut saya, terutama dari sisi Iran. Karena mereka tidak bisa, mereka mau percaya kepada Amerika, tapi mereka tidak bisa percaya. Dengan 1-2 pengalaman yang lagi berunding, lalu kemudian diserang seperti itu. Dan yang ketiga, lagi berunding di Islamabad, lalu ditinggal, saya pakai bahasa MNC aja ya, jadi ditinggal dalam keadaan mentah-mentah, ditinggal mentah-mentah kalau dalam bahasa dangdut di MNC itu. Jadi orang lagi serius tiba-tiba ditinggal mentah-mentah begitu. Itu kan menyakitkan kalau bagi orang timur seperti di Iran. Dan yang ketiga, belum lagi ditambah dengan ultimatum dan janji-janji dan desakan-desakan intimidasi yang sangat kuat. Saya secara komunikasi sebagai pengamat memahami apa yang mungkin ditargetkan, dimaksudkan oleh Presiden Donald Trump dengan katakanlah diksi-diksi keras. Karena saya sampaikan itu kan sebenarnya ada konteks. Konteksnya adalah mereka atau Presiden Donald Trump berbicara kepada dunia, terutama konstituen, terutama pemilihnya, terutama rakyatnya sendiri yang akan katakanlah mau menghadapi pemilu. Nah, saya yakin itu konteksnya, sehingga dia harus memilih kata-kata yang strong, kata-kata yang tidak mengindikasikan lemah, tapi kata-kata yang seakan-akan dia optimis, dia berkuasa. Jadi memang saya paham di situ, tapi ketika kemudian ini dipahami juga oleh orang Iran, oleh rakyat Iran yang sekarang sedang berperang, maka itu menjadi sebuah makna yang kontraproduktif, karena alih-alih untuk bisa membangun kepercayaan, yang disampaikan justru tidak ada konsistensi, tidak ada komitmen. Dan itulah kemudian yang membuat makna yang ingin disampaikan oleh mungkin Donald Trump tidak tersampaikan ke Tehran. Nah, saya melihat sebenarnya itu bisa dimediasi oleh mediator, oleh Pakistan. Tapi terus terang di dalam perundingan kedua ini, katakanlah baik buruknya Pakistan dapat, kalau ini berhasil Pakistan juga dapat manisnya, kalau gagal Pakistan dapat juga buruknya. Buruknya menurut saya sebagai pembelajaran bagaimana perbedaan-perbedaan kebudayaan daripada kedua belah pihak itu mungkin kurang terjembatani dengan baik, sehingga dua pihak itu seakan-akan berada dari kacamata masing-masing. Padahal kalau kita lihat konteksnya, keadaannya, yang saya bilang tadi, dua negara ini sama-sama ingin berakhir, tapi berakhir dengan indah sesuai dengan kepentingannya. Iran sebagai negara yang diserang, dia tidak ingin
kemudian dipermalukan dan dianggap kalah, ya. Apalagi dia kenyataannya tidak mau mengakui kekalahan karena masih punya senjata dan masih mengontrol hampir di semua lini udara. Dia masih bisa ngimbangin di laut, dia bisa masih ngimbangin. Jadi dia juga tidak ingin untuk dipersepsikan kalah. Amerika apalagi dia sudah menegaskan dirinya sebagai adidaya, maka kemudian tidak mungkin dia mau berakhir dengan kekalahan. Karena itu memang harus dicari kayak semacam formula persepsi kemenangan, persepsi yang bisa dijadikan sebagai alasan bagi kedua pimpinan untuk kemudian dia bisa tegak. Kalau di bahasa Timur Tengah itu disebut menyelamatkan air mukanya. Baik, Pak Has, kalau kita lihat dari apa yang kemudian disampaikan oleh Trump sendiri yang mengatakan gencatan senjata diperpanjang hingga Iran kemudian setuju dengan kesepakatan damai. Menurut Anda apakah ini hanya upaya Amerika Serikat sendiri untuk mengulur waktu atau seperti apa? Karena sepanjang kemudian gencatan senjata ini diperpanjang, Selat Hormuz juga tetap diblokade. Ekses dari ini apa sebetulnya nanti? Iya, saya melihat ini justru ada kerawanan, ya. Di satu sisi ada kerawanan. Kenapa? Karena dengan perpanjangan yang tidak definitif entah sampai kapan, itu akan memudahkan tafsir subjektif masing-masing, terutama Amerika, untuk melakukan katakanlah sebuah tindakan militer apapun. Ya, walaupun sekali lagi kalau bagi Iran mungkin juga nggak masalah, karena Iran bahkan sudah katakan dia siap untuk kalau harus memulai perang lagi. Jadi sekali lagi Iran ingin menunjukkan dia berada di posisi yang mengontrol keadaan, yang menguasai keadaan. Bahkan sekarang pun mereka menyatakan siap bila kemudian harus dilanjutkan dengan perang kembali. Nah, tapi dari sisi Amerika, saya melihat dengan perpanjangan tanpa definisi waktu yang konkret, yang jelas, maka itu memang bisa memungkinkan suatu hari, suatu waktu dia bisa ngambil keputusan untuk melakukan serangan. Walaupun sekali lagi mungkin nggak ada bedanya mau diserang hari ini dan besok oleh Amerika, terutama kalau bagi Iran, karena 28 Februari juga nggak ada deadline, nggak ada orang yang mengatakan Iran akan diserang tanggal 28 Februari. Jadi saya melihat justru bagi Iran ini adalah sebuah keteguhan sikap untuk menunjukkan dirinya tetap punya komitmen, tetap punya nilai yang dipegang. Dan justru saya melihat dari sisi diplomasi Amerika betul-betul menurut saya bermasalah dengan perkembangan yang terbaru ini, karena terutama karena sudah muncul ancaman-ancaman yang begitu keras dan begitu membahana seperti itu, dan tiba-tiba ini tidak terjadi. Maka sekali lagi mungkin kalau bagi orang Amerika mungkin ya, saya juga tidak tahu ini apakah dia dianggap biasa seperti itu, tapi bagi orang Timur, bagi kita ini kan dikatakan seakan-akan besar omongan. Nah, ini orang Timur. Baik. Jadi besar omongan. Jadi petir yang tidak selalu berakhir dengan hujan. Nah, itu kalau kita, tapi lagi-lagi ini kan kita berhadapan dengan konteks dan kebudayaan yang berbeda. Jadi kita harus selalu membuka berbagai macam kemungkinan di situ. Iran sangat kekeh terhadap poin-poin yang akan mereka bawa di perundingan tahap kedua. Amerika Serikat juga kekeh terhadap poin-poin yang akan mereka bawa di perundingan tahap 2. Akankah ini kemudian menjadi sebuah perundingan yang mentok begitu, buntu? Dan ketika kemudian ini buntu, hal apa yang kemudian dapat terjadi menurut Anda, Pak Has? Kalau lagi-lagi kita melihat perkembangan atau berita-berita yang muncul di banyak media, sekali lagi secara substansi, katakanlah terutama tentang nuklir, itu kan justru sudah mengalami kemajuan. Ada yang mengatakan bahwa formula 10 tahun itu sudah diusulkan, dan saya yakin mungkin itu yang ditangkap oleh Amerika bahwa ini cukup optimis bisa berakhir dengan kesepakatan. Tapi lagi-lagi substansi ini kemudian kayak semacam redup oleh ornamen-ornamen komunikasi yang secara kebudayaan mungkin berbeda tadi. Sekali lagi saya melihat dari latar belakang kedua negara, kemudian perkembangan isu yang dikatakan sudah mengalami kemajuan, itu sebenarnya ya mungkin tetap butuh waktu, tapi memang sudah tidak terlalu keras kayak waktu-waktu sebelumnya. Tapi sekali lagi yang bikin ini keras adalah cara. Ini kan kemudian ini mungkin perundingan utama. Trump mau memilih cara yang terkuat untuk bisa katakanlah tujuan utamanya tercapai, yaitu dengan cara memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran. Nah, Iran lalu bereaksi dengan sangat keras terhadap caranya ini. Jadi yang disebut lagi-lagi kalau kembali kepada nalar di Timur Tengah itu kadang-kadang cara lebih penting daripada substansi.
Nah ini mungkin kita masuk di sini. Jadi ketika cara yang digunakan adalah cara-cara yang keras seperti ini, maka ini seakan-akan justru menjadi halangan bagi substansinya yang sudah mengalami kemajuan tadi berkaitan dengan isu nuklir misalkan ya Amerika menawar 20 lalu Iran nawar 5 dan belakangan muncul misalkan klausul 10 tahun. Menurut saya itu tanda-tanda baik bahwa ini bisa mengalami kemajuan, tapi cara yang digunakan agar lawan bisa menginginkan apa yang kita mau dengan cara keras-kerasan, dengan cara ancam-ancaman lalu kemudian blokade. Nah itu menunjukkan menurut saya pepatah lama di Arab itu bahwa at-tariqatu aula minal madda, bahwa cara itu sangat lebih penting kadang-kadang daripada substansinya. Cara menggertak seperti ini, cara mengintimidasi seperti ini itu ternyata terbukti menjadi penghalang bagi lancarnya sebuah perundingan, bahkan sebuah pembahasan yang malah Donald Trump sendiri mengatakan sebentar lagi akan deal. Jadi sebentarnya ternyata menjadi sangat lama gara-gara katakanlah cara komunikasi dan pernyataan-pernyataan yang secara kebudayaan tidak sama di antara kedua negara. Iran baru saja memamerkan rudal-rudal balistiknya, Pak Has. Kemudian Amerika Serikat juga memamerkan alutsistanya, begitu ya. Di tengah proses menuju perundingan tahap kedua. Sejauh mana ini kemudian dapat dibaca sebagai sebuah sinyalemen yang kayaknya akan alot sekali nanti di Islamabad? Saya malah begini membacanya ya, lebih buruk mungkin dari itu. Kalau krisis di Hormuz ini terus berkelanjutan, artinya katakanlah Amerika terus memblokade kapal-kapal Iran dan kemudian Iran tetap bersikeras dengan kebijakannya di Selat Hormuz, bisa jadi ini mengalami dinamika lebih cepat ya. Karena sekali lagi, apalagi benar yang disampaikan oleh Presiden Trump, misalkan bahwa itu pemasukan Iran dari minyaknya itu yang diblokade sampai 500 juta dolar misalkan. Yang saya baca 150 juta dolar per hari. Jadi kalau angka itu benar adanya, maka sekali lagi ini kan bukan main-main bagi Iran. Dan Iran sudah menyatakan itu sebagai syarat mutlak. Artinya apa? Itu memang sebuah urgensi, sebuah kepentingan, sebuah keadaan yang sangat kuat bagi Iran. Jadi Iran menganggap itu bukan nomor satu, bukan nomor dua, tapi nomor satu. Nah oleh karena itu kalau terus seperti ini, malah saya menduga bisa jadi ada dinamika, mulai ada eskalasi di maritim, di lautan, dan itu bahkan sudah terjadi beberapa hari terakhir ya. Walaupun sekali lagi Iran mungkin masih terbatas balasannya, dan saya duga kalau ini terus bersikeras sangat berpotensi itu sudah mengalami eskalasi lebih dulu sebelum perundingannya terjadi. Ketika perundingan dikatakanlah akan alot dan juga tidak ada sebuah resolusi yang disepakati oleh kedua negara, artinya memang akan ada kondisi yang lebih ketat ataupun cukup atau lebih tegang lah di Selat Hormuz yang dilakukan oleh kedua negara, Pak Has. Ya, pada akhirnya kalau menurut saya ini karena Selat Hormuz juga terkait dengan kepentingan hajat internasional, masyarakat internasional, memang harus ada pihak ketiga yang bisa menengahi atau memberikan penyelesaian bagi Selat Hormuz terutama. Karena saya selalu sampaikan walaupun Hormuz ini pada awalnya adalah kartu yang sangat efektif bagi Iran, tapi saya sampaikan berkali-kali bahwa kartu ini bersifat limited. Dia tidak bisa untuk selamanya dan untuk semuanya. Tidak bisa untuk selamanya artinya bahwa kalau ini selamanya akan begini, maka dunia juga akan bereaksi. Karena sekali lagi ini terkait dengan kebutuhan masyarakat dunia, bukan hanya Amerika dan Iran yang sekarang bersidang. Juga tidak untuk semuanya, karena kalau kemudian semuanya dipukul rata, nah itu juga yang saya tahu Iran tidak memperlakukan seperti itu. Yang diperlakukan oleh Iran adalah katakanlah negara-negara yang berkongsi dengan Amerika maupun Israel. Tapi sebagai contoh kapal kita belum menyeberang, itu bagi saya ada soal bagi Iran dalam pemberlakuan katakanlah kebijakan Hormuz yang dikatakan tujuannya untuk Amerika dan Israel. Indonesia clear menurut saya tidak ada hubungan dengan Israel. Kalaupun ada kerjasama dengan Amerika itu normal seperti negara pada umumnya. Jadi mestinya Iran tidak menghalangi kapal kita. Sekali lagi Iran mestinya tidak menghalangi kapal kita untuk menyeberang Hormuz. Karena negara seperti kita itu justru negara yang masyarakat bahkan sangat banyak empati kepada
masyarakat Iran. Jadi kalau kemudian minyaknya ditahan, entah alasannya karena pemerintah atau apa, mereka juga harus tahu bahwa minyak itu bukan untuk pemerintah, minyak itu untuk kepentingan masyarakat Indonesia yang justru tinggi empatinya kepada masyarakat Iran. Baik, sahabat Barik, analisis dari Anda, Pak Has, terima kasih sudah bergabung. Tentunya apa saja yang akan terjadi di perundingan tahap 2 antara Amerika Serikat dan juga Iran di Islamabad akan kita terus ikuti begitu. Sampai jumpa, Pak Has, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.